Halo Slur, gimana kabarnya? Sehat? Sudah hampir sebulan yang lalu kita membahas drama Vigilante ini, dan akhirnya kita sampai di penghujung episode alias episode terakhir. Dan buat kalian yang baru mampir, silahkan nonton drama ini dari awal biar ngerti alur ceritanya. Link episodenya sudah tak cantumkan di kolom deskripsi. Mari langsung saja cekidot. 그런데 두 사람이 도와준 것으로 알려졌습니다. Episode ini dimulai dengan Jo-hun yang sedang terkapar tak berdaya di rumah sakit. Dimana yang kita ketahui kalau di episode yang lalu, Ji-young berhasil menyelamatkan Jo-hun dari kematian saat ia diserang oleh anak buah Kim Sam-do. Namun ternyata di saat itu ada seseorang yang entah siapa berhasil merekam kejadian saat Jo-hun hampir tewas dan ditolong oleh sosok Vigilante. Tentu menyebarnya video tersebut pun membuat publik jadi bertanya-tanya, apakah sang polisi brutal Jo-hun adalah rekan Vigilante atau bukan? Namun di sisi lain ternyata semua kejadian itu sudah direncanakan oleh Ji-young karena ia hendak menjadikan Jo-hun sebagai rekannya alias menjadi rekan Vigilante. 방해만 될 뿐이라니까. 아니, 어떻게 된 거야? 또 하나의 비질란테로 만들 거야. 도와준 것으로 알려졌습니다. 퇴근하려고. Sementara itu setelah gagal membunuh Jo-hun, Kim Sam-do yang sangat murka pun lantas memarahi anak buahnya, Bang, karena menganggapnya tidak becus menjalankan tugas. Namun tidak seperti anak buah lainnya, ketika ia mendengar Kim Sam-do memaki dirinya, Bang pun dengan tegas memintanya untuk menjaga cangkemnya, karena jika ia berani memakinya sekali lagi, maka Bang tidak akan segan-segan untuk membunuh Kim Sam-do. 뭐 이 새끼야? 내가 지금 기분이 조금 안 좋은데 야마돌기 하면 회장님부터 찾아가려니까. Dan di saat Kim Sam-do sedang cekcok dengan anak buahnya, Bang, ternyata di tempat penyimpanan aset judinya yakni koin kripto atau koin QQ, terjadi sebuah insiden yang ternyata Ji-young sudah berhasil menemukan tempat tersebut dan mencuri semua koin QQ milik Kim Sam-do. Namun setelah kejadian itu ternyata polisi yang datang ke tempat kejadian rupa-rupanya mencoba menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh Kim Sam-do dan juga Yoon Jae-hoop. Yang walaupun Ji-young sudah menuliskan pesan ciri khasnya di dinding kalau koin QQ yang ia curi adalah milik Kim Sam-do yang bersekongkol dengan Jenderal Yoon Jae-hoop, ternyata pihak kepolisian sendiri meminta masyarakat untuk tidak percaya pesan tersebut dan akan menunda pemeriksaan terhadap mereka berdua. 또한 경찰에 습격한 청부업자 것을 설명해 주는 건 아닐까요? 엄재혁, 청부업자는 자수해라. Dan setelah nama mereka berdua benar-benar terancam, Kim Sam-do lantas mendatangi Jenderal Yoon Jae-hoop di rumahnya untuk meminta pertolongan dan sedikit mengancamnya. Yang mana ternyata Kim Sam-do tidak ingin masuk penjara sendirian karena apa yang ia lakukan selama ini sebenarnya adalah untuk kepentingan Jenderal Jae-hoop sendiri, seperti bisnis ilegal dan juga koin QQ. Yang rupa-rupanya semua uang-uang dari hasil bisnis haramnya tersebut adalah untuk memenangkan atasan Jenderal Jae-hoop untuk menjadi calon legislatif selanjutnya. Yang mana ternyata sebenarnya Kim Sam-do ini hanya dimanfaatkan oleh Jenderal Jae-hoop. 저도 압니다. 땀만 품고 말했다가는 차장님. 형기만 더 늘어나는 거 알고 있지? Sementara di tempat lain, Bang anak buah Kim Sam-do yang diketahui selama ini adalah seorang pembunuh bengis ternyata memiliki sisi religius yang sangat-sangat religius. Setiap hari ia selalu berdoa untuk semua korban-korban yang telah ia bunuh secara brutal. Dan pada malam itu ia kembali berdoa untuk korban selanjutnya yang akan ia eksekusi malam itu juga, yakni seorang pengurus panti asuhan yang rupa-rupanya setelah mencuri semua koin QQ waktu lalu, Ji-young telah memberikan sebagian uang tersebut ke panti asuhan ini. Ya karena memang panti asuhan ini adalah tempat Kim Ji-young diasuh saat masih kecil setelah kehilangan ibunya. Dan alasan Bang membunuh si pengurus panti asuhan adalah untuk memancing Ji-young agar ia marah dan menampakkan wajahnya di hadapan Bang. 살인 사건이 일어났습니다. 그러나 이번에는 평생 화제가 된 바 있는데요. Dan setelah emosinya terpancing, Ji-young yang sangat gelisah ingin segera membunuh Bang pun lantas meminta Jang-ok untuk melindungi Miss Choi karena ia tahu kalau mungkin saja Miss Choi akan menjadi target selanjutnya. Namun di saat Ji-young sedang berbicara dengan Jang-ok,
Ternyata sahabatnya Min Sun-wook mendengar pembicaraan mereka dan sepertinya ia mulai curiga dengan gelagat Kim Ji-young. 일단 최미래를 지켜봐줘. 죄 없는 사람들이 더 죽기 전에 내가 먼저 움직여야겠어. Tidak menunggu lama setelah memprediksi Miss Choi akan menjadi target selanjutnya, ternyata semua anak buah Kim Sam-do sudah berangkat ke tempat Miss Choi untuk menangkapnya. Miss Choi sendiri yang mengetahui kedatangan mereka dari CCTV, lantas memasang kamera di setiap sudut ruangan agar bisa menyiarkannya secara live. 싹 다 뒤져라! 지금 스크립트 하고 있어. 헐, 이거 뭐야? 완전 실제 상황입니다. Dan setelah siaran tersebut berhasil ditayangkan, selain masyarakat umum yang menonton, ternyata pihak kepolisian sendiri yakni Nam Yoon-gil yang mengetahui kejadian itu pun langsung menuju ke lokasi Miss Choi. Namun tidak berselang lama saat Miss Choi sudah ketahuan dan berhasil tertangkap, tiba-tiba Jang Ok pun sudah datang terlebih dahulu daripada Nam Yoon-gil dan sudah membabat habis seluruh anak buah Kim Sam-do. Setelah tidak menemukan apa-apa dan mendapati kalau Miss Choi sehat walafiat, Nam Yoon-gil lantas menginterogasinya untuk mau mengaku kalau sang vigilante lah yang telah menyelamatkannya dan juga mau mengakui kalau ia selama ini telah bekerja sama dengan vigilante. Namun karena Miss Choi sendiri tidak tahu menahu soal identitas vigilante, ia pun dengan cerdiknya mengatakan kalau yang telah menolongnya dari keroyokan anak buah Kim Sam-do adalah orang biasa. Namun tentu pernyataan Miss Choi itu membuat Nam Yoon-gil semakin semangat untuk memburu sang vigilante yang selama ini dianggap sebagai pahlawan. 그게 비질란테로 보였나요? 비질란테는 제가 곧 잡을 겁니다. Setelah lepas dari interogasi, Miss Choi yang hendak rehat sejenak lantas pulang ke rumah dan menuju bak mandinya untuk membersihkan semua bolot-bolot dan daki yang belum dibersihkan selama berhari-hari. Sambil berendam, Miss Choi lantas mulai cekikikan ketawa nggak jelas karena mengingat kejadian saat Jang Ok menolongnya. Yang ternyata saat Jang Ok berhasil membabat habis anak buah Kim Sam-do, ia pun memberi pesan agar lain kali jika Miss Choi sedang dalam masalah jangan coba-coba melawan dan lari saja. Karena perbuatan gegabahnya itu sangat menyulitkan vigilante yang asli. Namun ketika Miss Choi sedang asik berendam dan kegirangan bukan main karena ternyata sang vigilante selama ini memperhatikan dirinya, tiba-tiba sementara itu keesokan harinya, saat Ji-young sedang belajar sebagaimana biasanya, tiba-tiba Nam Yoon-gil memanggilnya untuk mau menghadap karena ingin menanyakan sesuatu. Ternyata Nam Yoon-gil sendiri sudah mencurigai kalau Kim Ji-young adalah vigilante yang selama ini mereka cari-cari. Namun kecurigaannya itu masih berdasarkan teori-teori yang bisa belum ia pastikan sendiri, sebagaimana halnya Jo-hun yang benar-benar sudah tahu dengan mata kepalanya sendiri. Berbagai pertanyaan pun dilontarkan oleh Nam Yoon-gil untuk mengusik Ji-young agar ia mau mengaku kalau ia adalah sang vigilante. 조사 다 끝났으니까 똑바로 말해. 전 잘못한 게 없습니다. 김지영이 Setelah tidak bisa membuat Ji-young mengaku, Yoon-gil lantas pergi ke rumah sakit untuk menemui Jo-hun yang saat itu masih tak sadarkan diri. Kedatangan Nam Yoon-gil ke sana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyaparkan sesama polisi dan juga untuk memberitahukan kepada Jo-hun kalau ia akan menuntaskan misinya memburu vigilante. Namun ketika Nam Yoon-gil beranjak pergi dari sana, ternyata Jo-hun rupa-rupanya sudah sadarkan diri sejak tadi dan mendengar semua ucapannya. 전 제 직분을 다하겠습니다. Namun di siang harinya saat Ji-young sedang berada di luar dengan Jang Ok, ternyata Nam Yoon-gil sendiri kembali ke universitas untuk menggeledah semua barang-barang yang ada di kantor Profesor Lee. Rupa-rupanya Nam Yoon-gil telah mendapatkan bukti-bukti kalau vigilante memang seorang polisi yang kemungkinan adalah Ji-young. Bukti-bukti itu ia dapat karena Ji-young tidak sengaja meninggalkan jejak saat waktu lalu mencairkan uang dari koin QQ untuk ia berikan kepada panti asuhan. Namun entah kenapa ketika jejaknya sudah diketahui, Ji-young nyatanya masih tetap saja santuy dan membiarkan Nam Yoon-gil untuk terus mencari-cari informasi di universitas. 와서 이준혁 교수님 컴퓨터 다 떼고 있어. 너 교수님 옆에서 잘 챙겨드려.
Dan ternyata alasan Ji Yong tetap santuy walaupun jejaknya sudah ketahuan adalah karena rupa-rupanya semua ini sudah disetting sedemikian rupa olehnya. Ternyata Ji Yong sengaja mencairkan koin QQ di kantor kepolisian agar Nam Yoon Gil bisa melacaknya. Namun bukan melacak dirinya, tetapi Ji Yong sudah mengerahkan Yoon Gil untuk menangkap Jenderal Yoon Jae-hoop yang bersekongkol dengan Kim Sam-do. Karena waktu lalu rupa-rupanya Ji Yong mencairkan koin QQ itu di kantor Yoon Jae-hoop. Dan di saat itu juga Ji Yong tidak sengaja menemukan ponsel sekali pakai miliknya yang untuk menghubungi Kim Sam-do. Dan karena Nam Yoon Gil sudah termakan jebakan Ji Yong, akhirnya Jenderal Yoon Jae-hoop pun dijadikan tersangka dengan semua bukti-bukti yang sudah ia dapatkan. 김삼도랑 연락한 대포폰. 하긴 그 또라이. 이게 뭐하는 짓이야? 시간을 드리겠습니다. 부탁드리겠습니다. Namun setelah Nam Yoon Gil pergi dari universitas dengan semua bukti-bukti yang ia bawa, tiba-tiba Jenderal Jae-hoop menghubungi seseorang untuk merencanakan sesuatu. Dan ternyata rencana itu adalah untuk membunuh Nam Yoon Gil karena tidak mau semua bukti-bukti itu terekspos ke publik. Dan yang akhirnya setelah semua jeripayah yang dilakukan oleh Nam Yoon Gil, ia pun harus tewas sebagai polisi yang jujur dan terhormat. Setelah Yoon Gil tewas, Jo Hoon yang saat itu sudah keluar dari rumah sakit pun menemui Ji Yong untuk kembali memperingatinya. Ji Yong yang tidak bisa mengelak lantas hanya bisa mengatakan kalau dia tidak ada niatan sama sekali untuk membuat Nam Yoon Gil celaka. Karena sebenarnya yang ia lakukan hanyalah untuk membongkar kedok Jenderal Yoon Jae-hoop yang bersekongkol dengan Kim Sam-do. Namun setelah mendengar penjelasan Ji Yong bukannya marah, Jo Hoon malah lebih khawatir jika Ji Yong tewas sia-sia karena tidak mau mendengarkan ucapan untuk berhenti menjadi vigilante. 바위에 갖다 박은 계란도 있단 걸. 죽을 뿐이야 가짜없이! 그들을 보내주세요. 세상은 관심도 없고 알 길도 없어. Namun ternyata sikap dingin Jo Hoon kepada Ji Yong yang sepertinya sangat peduli kepadanya nyatanya tidak membuat Ji Yong berpikir untuk berhenti menjadi vigilante. Ia malah semakin membulatkan tekadnya untuk memburu semua penjahat dengan caranya sendiri, termasuk akan memburu komplotan Yoon Jae-hoop dan juga Kim Sam-do. Dimana tentu Jo Hoon pun tidak bisa menghentikan tindakan Ji Yong itu karena ia yang belum bisa membuktikan kepadanya kalau keadilan itu memang benar-benar ada. Karena sesuai janjinya waktu lalu, jika Jo Hoon bisa membuktikan keadilan itu kepadanya, maka Ji Yong akan berhenti menjadi vigilante dan akan menjadi polisi yang baik sesuai keinginannya. 지금 죽이십시오. 정의? Sementara itu kita akan beralih dengan Miss Choi yang ternyata telah diculik oleh Bang beberapa hari yang lalu. Tujuan Bang menculiknya adalah untuk memancing vigilante agar mau keluar dan bertarung dengannya. Sambil mencungkil satu persatu kuku Miss Choi, Bang pun terus mendesaknya untuk mau memberitahukan siapakah sebenarnya vigilante dan di mana sekarang ia berada. Namun sekeras apapun Bang menyiksanya, Miss Choi tetap tidak mau berkata apa-apa karena memang dia tidak tahu siapakah sosok asli dari sang vigilante. 누구야 비질란테? 그건 내가 더 알고 싶은 건데. Dan setelah mengetahui kalau Miss Choi diculik, Ji Yong serta Jang Ok lantas memutuskan untuk datang ke perusahaan Siwul untuk mengobrak-abrik aset-aset milik Kim Sam-do. Dan setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, Ji Yong pun meminta Kim Sam-do untuk segera bertemu dan menyerahkan Miss Choi di tempat yang sudah ia tentukan. Entah apa yang sebenarnya Ji Yong rencanakan, tapi sepertinya ia salah mengira kalau Kim Sam-do lah yang telah menculik Miss Choi. 이거 Sementara itu setelah mendapatkan pesan dari vigilante, Kim Sam-do yang mengetahui kalau Miss Choi ada bersamanya pun membuat negosiasi dengannya untuk menyerahkan Miss Choi dengan bayaran 5 kali lipat. Yang mana tentu tawaran yang sangat tidak merugikannya sama sekali itu pun diterima oleh Bang tanpa rasa curiga sedikit pun. Karena yang rupa-rupanya negosiasi yang dilakukan oleh Kim Sam-do hanyalah tipu-tipu belaka. Yang ternyata Kim Sam-do sendiri berencana untuk membunuh Bang, Miss Choi dan juga vigilante saat mereka bertemu esok di tempat yang sudah ditentukan.
시간이랑 장소는 문자로 남겨드릴게. 그럽시다 그럼. 거래 끝나자마자 싹 다 정리할 테니까. 예, 회장님. Namun di sisi lain ternyata rencana Kim Sam-do untuk membunuh semua orang nyatanya sudah diketahui oleh Ji-young berkat Jang Ok yang sudah meletakkan beberapa CCTV di tempat yang tersembunyi. Mengetahui rencana tersebut, Ji-young pun meminta Jang Ok untuk bersiap-siap di tempat pertemuan esok untuk pertarungan besar. Namun di saat Ji-young sedang membicarakan rencananya dengan Jang Ok, ternyata lagi-lagi sahabatnya Min Sun-wook rupa-rupanya menguping dari kejauhan yang sepertinya ia bahkan sudah mengetahui kalau Ji-young adalah sang vigilante. 지용아, 임관 안 할 거야? 아직 안 늦었다. Dan keesokan harinya tibalah saat hari pertemuan di tempat yang sudah ditentukan, yakni di Stadion Piala Dunia untuk menyelamatkan Miss Choi. Dan karena tidak ingin kehilangan jejak vigilante, Kim Sam-do pun memerintahkan anak buahnya untuk membajak area kontrol CCTV di sekitar stadion untuk mencari Ji-young. Namun begitu malam tiba, ternyata ada banyak sekali sosok vigilante yang datang menuju ke stadion itu. Yang rupa-rupanya Ji-young sudah merencanakan semua ini karena pada hari itu sedang diadakan sebuah festival sebelum hari H Piala Dunia. Dan Ji-young juga tahu kalau masyarakat Korea seluruhnya akan mengenakan jubah vigilante untuk merayakan festival tersebut yang pastinya akan membuat bingung Kim Sam-do dan juga Bang. 이 새끼 이거 생각보다 귀엽네. 새끼가 이게. 약속을 했으면 지켜야지. 그냥 가. Dan karena Kim Sam-do tidak bisa mencari sang vigilante di antara banyaknya kerumunan, mereka pun terpaksa hanya bisa melihatnya dari jauh sambil memastikan Ji-young akan menjemput Miss Choi yang saat itu ada bersama anak buah Bang. Namun karena terlalu banyaknya kerumunan menggunakan jubah vigilante, Ji-young pun berhasil mengendap-endap di antara kerumunan itu dan membawa Miss Choi bersamanya. Tapi di saat hampir saja Ji-young bisa kabur, ternyata Kim Sam-do dan juga Bang menyadarinya dan langsung mengejar. 야, 삼두야! Sementara Jang Ok berusaha mengalihkan perhatian Kim Sam-do dengan melawan puluhan anak buahnya, Ji-young yang berhasil keluar dari dalam stadion pun segera meminta Miss Choi untuk merekamnya dan menyiarkan langsung rekaman itu agar semua orang tahu kalau sang vigilante sedang berada di stadion dan melawan Kim Sam-do beserta antek-anteknya. 얼마 전 경찰을 습격했던 2인조 Yang ternyata dari awal tujuan Ji-young menjadikan stadion sebagai tempat pertemuan adalah karena ia ingin menangkap Kim Sam-do dan juga Jenderal Yoon Jae-hoop sekaligus agar mereka tidak bisa lagi mengelak dan publik tahu tentang kejahatan mereka. Dan sambil berusaha mengulur waktu dengan Ji-young yang mencoba sekuat tenaga melawan Bang dan anak buahnya, Miss Choi pun terus menyiarkan langsung pertarungan tersebut agar publik tahu kalau sang vigilante bukanlah seorang penjahat dan sedang memperjuangkan keadilan untuk masyarakat Korea. Hingga tidak berapa lama kemudian siaran itu pun sampai kepada Jo-hun yang saat itu sedang melatih otot-ototnya dan langsung bergegas menuju ke lokasi. 얼마 전 경찰을 습격했던 Bahkan tidak sampai di situ, ketika Jenderal Jae-hoop sedang anteng menjilat atasannya karena merasa semua keadaan sudah terkendali, ternyata siaran langsung itu pun membuat rencananya berantakan. Karena rupa-rupanya semua uang yang selama ini ia kumpulkan dari koin QQ untuk memenangkan pencalonan adalah untuk atasannya ini. Ini begundalnya ini. Dan setelah siaran itu tayang, tentu nama mereka akan terancam jika publik benar-benar tahu bahwa mereka terlibat. 최미래일 아직 해결 안 됐어요? 그게 저 빨리 나가라고 이 씨발람. Sementara itu pertarungan dua lawan banyak antara Ji-young dan juga Jang Ok pun masih terus berlangsung dengan sangat sengit. Bahkan sudah sangat kewalahan karena Ji-young juga harus melindungi Miss Choi yang tentu tidak bisa berkelahi. Bahkan di saat-saat genting, Jo-hun yang sudah berhasil sampai di lokasi pun nyatanya tidak bisa melerai perkelahian itu dan harus ikut bertarung melawan puluhan anak buah Kim Sam-do. 전원 무기를 버리고
시키는 대로 하면 사람 취급은 해주겠습니다. Namun Ji-young yang sudah sangat kelelahan pun hanya bisa bertahan dari serangan bertubi-tubi Sam-do yang mencoba menyerangnya dengan sangat brutal. Tapi ketika hampir saja Ji-young tertusuk, tiba-tiba tanpa disadari sahabatnya Min Sun-wook entah dari mana datang membantu Ji-young dan malah harus tertusuk saat mencoba menyelamatkannya. Tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan keadaan Min Sun-wook yang sudah kritis. Ji-young pun meminta Miss Choi untuk segera membawanya ke rumah sakit agar nyawanya bisa tertolong. Karena saat itu ia harus segera kabur sebab polisi sudah tiba di lokasi dan mungkin ia akan tertangkap. Namun setelah Min Sun-wook benar-benar mengetahui kalau sahabatnya Ji-young adalah vigilante, nyatanya ia tidak menyesal walaupun harus mati dan ia bahkan mempercayai apa yang Ji-young lakukan adalah semata-mata untuk keadilan yang sama-sama mereka yakini. Dan karena polisi sudah mengepung tempat itu tanpa membuang-buang waktu, Ji-young pun terpaksa meninggalkan Min Sun-wook dalam keadaan kritis dan berusaha kabur sembari mengejar Kim Sam-do yang saat itu sudah kabur terlebih dahulu. 네가 하는 일이라면 믿을게. 경찰도 왔는데. Dan setelah berhasil kabur, Ji-young, Bang Kim Sam-do serta Jo-hun, mereka lantas melanjutkan pertarungan 2 lawan 2 untuk mengakhiri kejar-kejaran. Sementara itu Jang-ok berjaga-jaga di pintu luar seorang diri agar para anak buah Kim Sam-do tidak mengganggu pertarungan mereka. Namun di saat pertarungan sudah hampir berakhir, tiba-tiba Jenderal Luknut Yoom Jae-hoop datang dengan sepucuk pistolnya layaknya seorang pecundang dan berusaha membunuh mereka semua sekaligus. 너희들은 밖을 나갈 자격이 없는 새끼들이야. 어? Sambil terus berusaha bertahan dengan air yang bisa menenggelamkan mereka, Yoom Jae-hoop yang memang sangat licik lantas menembaki mereka satu persatu dari atas berharap ia bisa membunuhnya dengan mudah. Namun ternyata tidak semudah itu. Ketika ia kehabisan peluru dan sedang reload, Ji-young dan Jo-hun pun lantas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk naik ke atas dan berhasil menghantam Yoom Jae-hoop Luknut. Dan setelah berhasil membuat babak belur Yoom Jae-hoop, Ji-young yang masih sangat murka pun harus dihentikan oleh Jo-hun karena semua sudah selesai dan ia akan mengambil alih dan menepati janjinya untuk menghukum Jenderal Jae-hoop. Jo-hun lantas meminta Ji-young untuk segera berhenti menjadi vigilante dan menyerahkan diri karena waktu lalu dia sudah berjanji akan nurut kepada Jo-hun jika semuanya sudah selesai. Namun ketika mengira semua sudah tuntas, ternyata Bang yang masih hidup malah kembali menyerang dan memberi kesempatan kepada Jae-hoop yang saat itu sudah terkapar untuk menggapai pistolnya dan berhasil menembak mereka semua. 내가 너한테 증명해 보이겠다. 저 새끼 죽이라고. Dan setelah tidak tahu diuntung karena nyawanya masih diampuni, Jo-hun yang juga sangat murka dengan atasannya itu pun segera menghampirinya dan menghajarnya habis-habisan agar ia tidak bisa bergerak lagi. Sementara itu Ji-young yang sudah sangat kritis nyatanya masih harus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Bang yang saat itu masih berusaha untuk membunuhnya. Dan pada akhirnya ketika misi sudah selesai, Ji-young dan juga Jo-hun yang sudah sangat sekarat pun harus terkapar dengan semua pertarungan yang sangat melelahkan. Hingga keesokan harinya saat semua sudah selesai, Miss Choi yang diinterogasi oleh pihak kepolisian pun membuat pernyataan yang sangat mengejutkan, di mana ia yang seharusnya mengatakan kalau sang vigilante adalah Kim Ji-young, Miss Choi malah berbohong dan mengatakan bahwa sosok di balik topeng vigilante adalah
Min Sun-wook. Yang ternyata naasnya Min Sun-wook tidak berhasil diselamatkan dan harus tewas setelah mencoba menolong Ji-young. Dan ternyata tanpa curiga sedikit pun pihak kepolisian juga percaya dengan apa yang disampaikan oleh Miss Choi. 나쁜 놈들 잡고 싶어하는 마음은 한패였다. 이번 현장에서 사망한 민선욱 학생이요. Sementara itu Jang-ok yang berhasil selamat dan mengetahui kalau Miss Choi tetap menutupi identitas Ji-young. Ia pun jadi merasa lega karena mereka masih bisa beraksi memberantas para penjahat yang masih berkeliaran di luar sana. Karena ternyata walaupun Kim Sam-do sudah ditangkap, nyatanya Jang-ok masih mengkhawatirkan kalau usahanya selama ini ternyata tidak mampu membuat atasannya ikut terseret dalam kasus tersebut. Karena sepertinya misi awal Jang-ok adalah untuk menyeret atasannya keluar dan bisa dihukum atas semua kejahatan dengan seadil-adilnya. Namun siapakah sosok atasan yang dimaksud oleh Jang-ok masih belum diketahui. 법망을 피해가겠지. 김삼도 수준의 증거로는. Di tempat lain, Miss Choi yang tidak mengungkapkan nama Kim Ji-young sebagai vigilante dan malah menjadikan sahabatnya Min Sun-wook sebagai kambing hitam pun ternyata tidak ditentang sama sekali oleh Jo-hun, yang sepertinya Jo-hun sendiri juga agak sedikit mendukung apa yang dilakukan oleh Ji-young sebagai vigilante. Dan dari sini juga kita akan mengetahui alasan Miss Choi yang sebenarnya dari awal yang selalu mengejar vigilante dan mendukungnya. Karena ternyata saat masih kecil, Miss Choi juga mengalami ketidakadilan dan membuat ayahnya harus tewas serta difitnah karena hukum yang sangat bobrok selalu saja tidak membela rakyat kecil. Maka dari itu ketika ia mendengar ada sosok vigilante yang datang untuk memperbaiki hukum tersebut, Miss Choi pun sangat senang dan berusaha mati-matian untuk membantu Ji-young. 우리 이제 공통점이 있는 것 같은데. 비질란테. 넌 아직 끝나선 안 돼. Namun setelah Ji-young berhasil menuntaskan misinya dan mengungkap kejahatan yang didalangi oleh pihak kepolisian, ternyata pihak kepolisian sendiri tidak kapok dan masih membuat pernyataan palsu untuk menutupi borok mereka. Di mana Yoon Jae-hoop yang benar-benar sudah ketahuan bekerja sama dengan Kim Sam-do malah dibuat seolah-olah dia hanyalah korban berita hoax karena disangkut pautkan dengan kejahatan Kim Sam-do dengan alasan bukti yang tidak jelas. Tidak hanya di situ, polisi juga membuat Ji-young semakin murka karena mereka malah memberi gelar kepada Yoon Jae-hoop sebab disangkakan telah ikut berusaha melawan kejahatan sampai detik terakhir dan bukan sebagai penjahat itu sendiri. Walah ladusing dengan digendi kok bobrok kabeh. 목숨을 바쳐서 정의를 위해 싸운 참대 범죄 조직과 마지막까지 맞서 싸운 명예 마지막까지 맞서 싸운 경찰인 것으로 밝혀졌습니다. 진리와도 같은 것이라고 생각됩니다. Dan setelah semua jeripayah yang Ji-young lakukan untuk menumpas segala kejahatan, nyatanya pihak kepolisian sendirilah yang benar-benar sangat bobrok dan malah melindungi penjahat-penjahat itu dengan sangat tidak tahu malunya. Dan karena sudah benar-benar muak dan murka dengan hukum yang seenak jidat mereka permainkan, Ji-young yang saat itu sudah resmi dilantik untuk menjadi seorang polisi pun tidak ikut mengangkat tangannya dan bersumpah untuk menjalankan tugasnya menjadi seorang polisi yang jujur dan juga adil. Karena apa? Tentu karena ia tahu bahwa pihak kepolisian itu sendirilah yang sudah membuat hukum menjadi cacat karena tidak ditegakkan dengan seadil-adilnya. Lantas apakah aksi Ji-young akan terus berlanjut sebagai sang vigilante si pahlawan dari balik kegelapan? Mari kita tunggu saja info selanjutnya. Karena Vigilante Season 1 harus berakhir sampai di sini. 3월 17일 경위 기선서합니다. 봉사자로서의 임무를 성실히 헌법과 법령을 준수하고 Dan itulah dia episode terakhir dari drama Vigilante Season 1. Setelah nonton drama ini aku pun jadi ikut kesel seluruh. Karena kalau dipikir-pikir hukum di drama Vigilante ini benar-benar sangat realistis dengan apa yang terjadi di negara kita tercinta. Udah rahasia umum lah kalau hukum di negara kita sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kalau bahasa kasarnya, hukum bisa dibeli dengan uang. Tapi ya sudahlah. Mau gimana lagi, uang memang begitu adanya. Entah sampai kapan ya nggak tahu. Masa ya aku harus jadi vigilante dulu ya, kan nggak mungkin seluruh ya. Tapi ya sudahlah, cukup sekian drama Vigilantenya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di film-film dan drama-drama selanjutnya. Arigato gozaimashita dan ciao. Jangan lupa subscribe.